Di tengah keramaian pasar tradisional yang penuh hiruk-pikuk, seorang gadis kecil berusia 5 tahun menatap dengan mata penuh kepedulian pada sosok yang hampir tak terlihat oleh orang lain. Seekor anjing gembala Jerman muda terikat pada tiang kayu, kurus dan terabaikan, namun matanya memancarkan keberanian yang tersembunyi. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan mengubah dua kehidupan selamanya. Tindakan kebaikan dari hati kecil yang murni tidak hanya menyelamatkan seekor anjing yang terlantar, tetapi juga memunculkan ikatan luar biasa yang kelak akan diuji oleh waktu, kesulitan, dan keajaiban kesetiaan yang melampaui kata-kata. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai, Sofia yang baru berusia 5 tahun berjalan menggenggam tangan ibunya, Isabella, dengan erat. Matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu menjelajahi setiap sudut dan pemandangan yang mereka lewati. Warna-warni buah segar, aroma rempah yang menggoda, dan suara tawar-menawar menjadi latar belakang yang akrab bagi keluarga kecil ini. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba saat matanya menangkap pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Di sudut pasar yang kurang diperhatikan, seekor anjing gembala Jerman muda terikat pada tiang kayu sebuah kios. Bulunya kusut dan kotor, tubuhnya kurus dengan tulang rusuk yang nyaris terlihat, dan kepalanya tertunduk dalam sikap menyerah pada nasib. "Bu!" Sofia menarik lengan ibunya dengan lembut, jarinya yang kecil menunjuk ke arah anjing itu. "Lihat anjingnya. Dia kelihatan sedih." Isabella mengikuti arah pandangan Sofia, dan ekspresinya berubah melihat kondisi menyedihkan anjing tersebut. Sofia, dengan mata penuh harap, memohon, "Bu, bisakah kita mendekat? Aku ingin lihat dia." Dengan sedikit keraguan, Isabella menggandeng putrinya mendekati anjing itu. Sofia, dengan keberanian yang mengagumkan untuk anak seusianya, berjongkok tak jauh dari anjing tersebut dan berbisik lembut. "Halo, nak, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Anjing itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang berwarna coklat gelap menatap Sofia dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran antara waspada dan secercah harapan. Sofia tersenyum padanya. Sebuah senyuman tulus yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mengenal kepura-puraan dunia. "Dia sangat kurus, Bu," bisik Sofia, tanpa melepaskan pandangannya dari anjing tersebut. "Apakah dia sakit?" Isabella berlutut di samping putrinya, mengamati anjing itu dengan lebih seksama. "Dia mungkin tidak mendapat makanan yang cukup, sayang," jawabnya pelan, berusaha menjelaskan situasi dengan cara yang bisa dipahami anak 5 tahun. Sofia mengangguk serius, seolah memahami sesuatu yang jauh melebihi usianya. Isabella selalu takjub melihat betapa putrinya memiliki hubungan khusus dengan hewan. Sejak kecil, Sofia selalu bisa menenangkan kucing tetangga yang galak atau membuat burung-burung di taman hinggap di dekatnya. "Sofia, hati-hati ya," Isabella mengingatkan dengan lembut. "Dia mungkin merasa takut." Sofia mengangguk patuh, pandangannya tetap tertuju pada anjing yang terlantar itu. Perlahan, dengan gerakan yang hati-hati, ia mengulurkan tangannya. Anjing itu memperhatikan dari kejauhan, tapi tidak menggeram atau menunjukkan tanda-tanda agresif. Sofia melihat seorang penjual di dekat mereka yang tampaknya adalah pemilik anjing tersebut. Pria itu sibuk melayani pelanggan dan hampir tidak memperhatikan keberadaan anjingnya. Dengan keberanian yang mengejutkan ibunya, Sofia berdiri dan berjalan menghampiri penjual tersebut. "Permisi, Pak." Suara kecilnya terdengar jelas meski di tengah keramaian pasar. "Apakah anjing ini milik Anda?" Penjual itu melirik sebentar, mengangguk singkat, dan dengan nada tak acuh berkata, "Ya, tapi dia tidak berguna. Hanya merepotkan saja." Sofia merasa jantungnya seperti diremas mendengar kata-kata dingin itu. Bagaimana seseorang bisa berbicara seperti itu tentang makhluk hidup? Dia menatap pria itu dengan mata polosnya dan bertanya lagi, "Bolehkah aku mengelusnya?" Dengan anggukan tak peduli dari pria itu, Sofia kembali ke anjing tersebut dan perlahan mulai mengelus bulunya yang kotor namun masih terasa lembut di bawah telapak tangannya yang kecil. Sofia tersenyum lebar saat melihat anjing itu tidak menjauh, malah bersandar pada sentuhannya. Ekornya bergerak lemah, tanda bahwa dia menikmati perhatian yang mungkin sudah lama tidak diterimanya. Sesuatu yang hangat merebak di dada Sofia, ikatan yang mulai terbentuk antara dirinya dan anjing malang ini. Selama beberapa minggu berikutnya, Sofia dan orang tuanya rutin mengunjungi pasar. Pada setiap kunjungan, Sofia menghabiskan waktu bersama anjing itu, yang kini dia beri nama Max. Hubungan mereka semakin erat hari demi hari.
Mata Max mulai berbinar setiap kali melihat Sofia datang, tanda bahwa dia mengenali gadis kecil yang memberinya perhatian dan kasih sayang. Isabella dan suaminya, John, melihat ikatan yang tumbuh ini dan mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi Max. Mereka tahu itu akan menjadi tanggung jawab besar. Max membutuhkan perawatan medis dan kasih sayang ekstra untuk memulihkan kondisinya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah menyelamatkan hewan peliharaan dan membangun ikatan khusus dengannya? Bagikan pengalamanmu dan kota asalmu bersama kami. Keputusan akhirnya dibuat. Keluarga Sofia memutuskan untuk mengadopsi Max dan memberinya rumah yang penuh kasih sayang. Penjual yang ingin segera menyingkirkan anjing tidak berguna itu langsung menyetujui tawaran mereka. Hari pertama Max di rumah barunya ditandai dengan campuran kegembiraan dan kecanggungan. Sofia dengan senang hati menunjukkan kepada Max tempat tidur empuk yang telah disiapkan untuknya, mangkuk makanan baru, dan mainan berbunyi yang dibelikan ibunya. Max, masih canggung dengan lingkungan baru, berjalan perlahan mengelilingi rumah, hidungnya bergerak aktif mencium setiap sudut. Sofia duduk dekat dengannya, tangannya dengan lembut mengelus bulu Max yang masih kusut dan membutuhkan perawatan. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Sofia, matanya menunjukkan rasa percaya dan kenyamanan. Sofia berpikir bahwa dia hanya menyelamatkan seekor anjing yang terlantar, namun dia tidak menyadari betapa mendalamnya ikatan mereka akan menjadi, dan bagaimana Max kelak akan membalas kebaikannya dengan cara yang tak terduga. Membawa Max pulang menandai awal babak baru bagi Sofia dan keluarganya. Meski kegembiraan karena berhasil menyelamatkan Max memenuhi hati mereka, mereka segera dihadapkan pada kenyataan kondisi Max yang memprihatinkan. Dengan bulu yang kusut dan tubuh kurus, jelas bahwa Max memiliki masa lalu yang berat. Reaksinya pada awalnya penuh ketakutan. Dia terkejut dengan gerakan tiba-tiba dan suara keras, bahkan menyusut ketika orang dewasa mencoba menyentuhnya. Hanya Sofia yang bisa mendekatinya tanpa membuatnya ketakutan. Dengan tekun, Sofia menghabiskan setiap saat bersama Max. Dia duduk di sebelahnya, membaca buku dengan suara keras atau bercerita tentang harinya di sekolah. Postur tubuh kecil Sofia dan sikap lembutnya tampaknya menenangkan Max. Perlahan, dia mulai menunjukkan tanda-tanda percaya, bersandar pada sentuhan Sofia dan mulai mengikutinya di sekitar rumah seperti bayangan setia. Namun, reaksinya yang kadang masih tidak menentu mendorong keluarga tersebut untuk mencari bantuan ahli. Mereka menghubungi Dr. Taylor, seorang ahli perilaku hewan setempat yang dikenal karena keahliannya menangani anjing yang mengalami trauma. Dr. Taylor datang ke rumah mereka untuk mengamati perilaku Max dan interaksinya dengan keluarga barunya, terutama dengan Sofia. Anjing ini telah melalui banyak hal, ujar Dr. Taylor dengan penuh perhatian setelah mengamati Max selama beberapa saat. Perilaku yang tidak menentu ini mencerminkan trauma yang pernah dia alami. Sekarang dia membutuhkan stabilitas, kesabaran, dan pelatihan yang konsisten untuk mendapatkan kembali rasa aman. Dr. Taylor menyusun program pelatihan yang berfokus pada penguatan positif dan secara bertahap memperkenalkan Max pada pengalaman baru. Prosesnya lambat dan membutuhkan banyak kesabaran dari seluruh keluarga. Ada hari-hari di mana Max membuat kemajuan nyata, menanggapi perintah dengan baik, bahkan bermain lempar tangkap dengan Sofia di halaman belakang yang rimbun. Namun kemunduran juga sering terjadi dalam proses penyembuhan Max. Kadang-kadang dia menggeram atau menggigit ketika merasa terpojok atau terancam, meski dia tidak pernah menunjukkan agresi terhadap Sofia, seolah memahami bahwa gadis kecil itulah penyelamatnya. Pada suatu sore yang cerah di halaman, sesuatu yang istimewa terjadi. Max mendekati Sofia dengan bola di mulutnya. Ekornya berputar seperti baling-baling penuh semangat. Itu adalah pertama kalinya dia memulai permainan sendiri, dan Sofia merasa sangat bahagia melihat kemajuan ini. Dengan tawa riang, dia melempar bola itu dan Max mengejarnya sambil menggonggong penuh kegirangan. Ritual sederhana ini diulang berkali-kali, menandai tonggak penting dalam perjalanan pemulihan Max. Dr. Taylor, yang mengamati dari kejauhan, tersenyum puas melihat kemajuan yang dibuat anjing itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Max secara perlahan menyembuhkan luka emosionalnya. Sofia dan keluarganya memberikan cinta tanpa syarat yang dia butuhkan untuk pulih. Pada suatu sore yang cerah, Sofia bermain di halaman. Tawanya menggema riang sementara Max dengan semangat mengejar bola. Ekornya bergoyang dengan semangat yang mencerminkan kebahagiaan barunya. Dari teras, Isabella dan John menikmati pemandangan damai itu sambil menyeruput es teh.
menghargai kemajuan yang telah dicapai anjing kesayangan mereka. Namun tiba-tiba, ketenangan itu pecah oleh suara keras. Seekor kucing tetangga yang ketakutan karena suara mesin mobil meledak berlari melintasi halaman, memicu Max untuk mengejarnya. Dengan panik, Sofia berusaha menghentikan Max, berlari mengejarnya. Kakinya yang kecil bergerak cepat. Namun di tengah kekacauan itu, dia tidak menyadari sebuah mobil melaju cepat di jalan. Isabella dan John merasa jantung mereka berdegup kencang karena takut saat menyaksikan kejadian itu. Seruan peringatan mereka tenggelam oleh deru mesin mobil dan gonggongan Max. Dalam sekejap, waktu seolah melambat. Isabella melihat putrinya berlari ke arah jalan, mobil yang melaju, dan ketidakmampuannya untuk mencapai Sofia tepat waktu. Naluri pelindung Max tiba-tiba muncul. Dia menyadari bahaya yang mengancam Sofia dan tanpa membuang waktu, berbalik dan berlari ke arah Sofia. Dengan lompatan heroik, Max mendorong Sofia keluar dari jalur mobil yang melaju kencang, yang berhenti mendadak dengan bunyi rem yang memekakkan telinga. Wajah pengemudi tampak pucat karena terkejut. Isabella dan John segera berlari ke arah Sofia, menemukan putri mereka yang kebingungan tetapi selamat. Dengan Max berdiri melindunginya, tubuhnya menjadi perisai hidup. Max dengan lembut menjilat wajah Sofia, seolah memastikan bahwa dia tidak terluka. Sejak saat itu, Max bukan lagi hanya seekor anjing yang diselamatkan, dialah pahlawan keluarga yang sangat dihargai. Tindakan heroiknya mengubah pandangan Isabella dan John terhadapnya. Max telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi sebagai pelindung Sofia yang setia. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Ini sangat penting bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh tentang ikatan manusia dan hewan seperti ini. Dukungan Anda berarti segalanya bagi kami. Terima kasih banyak. Beberapa waktu kemudian, saat berjalan-jalan rutin di taman bersama Sofia dan keluarganya, Max tiba-tiba berhenti dan menggeram rendah. Tubuhnya tegang dan waspada. Sofia mengikuti arah tatapan Max dan tersentak kaget. Di sana, berjalan menuju mereka, adalah penjual di pasar yang dulu menelantarkan Max. Mata pria itu menunjukkan pengakuan saat melihat Max. Anjing yang dulu dianggapnya tidak berguna kini tampak sehat dan terawat. Jadi disinilah kamu berakhir, katanya dengan nada sinis dan meremehkan. Sofia mempererat genggaman pada tali kekang Max saat dia merasakan tubuh anjing itu menjadi tegang, siap untuk melindungi gadis kecil yang telah menyelamatkannya. Meski jantungnya berdegup kencang, Sofia tetap tenang. Dia menatap pria itu dengan pandangan tegas yang menunjukkan kematangan di luar usianya. Max anjingku sekarang, katanya dengan suara yang tegas namun tenang, dan kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Pria itu tertawa mengejek. Suaranya penuh penghinaan. Dia dulu milikku, balasnya dengan nada mengancam. Kamu tidak berhak membawanya. Namun Sofia tidak mundur. Suaranya tetap teguh saat dia menatap pria itu langsung. Kamu tidak peduli padanya, jawabnya dengan keberanian yang mengagumkan. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ketika pria itu melangkah maju dengan sikap mengancam, geraman Max semakin dalam dan dia berdiri di depan Sofia dengan sikap protektif yang jelas. Pria itu berhenti, kemudian mengancam akan memanggil pihak berwenang, menuduh Sofia dan keluarganya mencuri Max. Sofia merasa takut, tetapi dia tahu tuduhan pria itu tidak berdasar. Silakan saja, jawabnya dengan nada yang lebih percaya diri dari yang dia rasakan. Kami punya dokumen adopsi dan surat dari dokter hewan. Max adalah anjing kami sekarang. Kamu tidak bisa menyakitinya lagi. John dan Isabella, yang telah mendekati mereka, berdiri tegak di samping putri mereka, menunjukkan dukungan tanpa kata-kata. Pertemuan yang tidak menyenangkan dengan pemilik sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada Sofia, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk melindungi Max. Dia membahas insiden itu dengan orang tuanya, yang meyakinkannya tentang dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk menjaga Max tetap aman dan bahagia. Namun, ancaman pemilik lama tetap mengganggu pikiran keluarga kecil itu. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah proaktif dan berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan hak kepemilikan mereka atas Max tidak bisa diganggu-gugat. Pengacara itu mendengarkan cerita mereka dan menyarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti perawatan yang telah mereka berikan, termasuk laporan medis dan kesaksian dari Dr. Taylor. Sementara proses hukum berjalan di latar belakang, kehidupan sehari-hari Sofia dan Max terus berkembang. Ikatan mereka semakin kuat, dan kemampuan Max dalam respons perintah dasar semakin meningkat berkat pelatihan yang konsisten.
Dr. Taylor, yang terus memantau perkembangan Max, mengusulkan ide yang menarik kepada keluarga Sofia. Max menunjukkan bakat alami dalam kelincahan dan kepatuhan, kata Dr. Taylor suatu hari. Dengan latar belakangnya sebagai anjing gembala, dia memiliki insting dan kecerdasan yang luar biasa. Kenapa tidak mencoba memperkenalkannya pada aktivitas kelincahan anjing? Atas saran Dr. Taylor, Sofia dan keluarganya mulai membawa Max ke pelatihan kelincahan dasar. Max, dengan kecerdasannya yang luar biasa, menangkap konsep-konsep baru dengan cepat. Dia melompati rintangan, menavigasi tiang-tiang zigzag, dan berlari melalui terowongan dengan antusiasme yang mengagumkan. Sofia, meski masih sangat muda, memiliki koneksi alami dengan Max yang membuat mereka menjadi tim yang luar biasa. Instruktur kelincahan takjub melihat bagaimana anjing dengan masa lalu traumatis bisa berkembang pesat dan menunjukkan kegembiraan sejati dalam aktivitas ini. Kalian memiliki sesuatu yang istimewa, komentar instruktur tersebut kepada Sofia dan orang tuanya. Ikatan antara anak dan anjing ini luar biasa. Pada hari Sabtu yang cerah, komunitas lokal mengadakan pameran hewan peliharaan dan pertunjukan anjing, memberikan kesempatan sempurna bagi Sofia dan keluarganya untuk merayakan transformasi Max dan menikmati waktu bersama masyarakat. Pameran itu penuh dengan energi positif, menampilkan stand-stand dengan perlengkapan hewan peliharaan, camilan lezat, dan sumber daya tentang kesejahteraan hewan. Tawa dan gonggongan anjing dari berbagai ras memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan hangat. Max, yang dulu takut dengan keramaian, kini berjalan dengan percaya diri di sisi Sofia. Bulunya mengkilap bersih, tubuhnya sehat dan kuat. Orang-orang berhenti untuk mengagumi anjing gembala Jerman yang tampan ini dan interaksinya yang manis dengan gadis kecil yang selalu di sisinya. Di tengah acara, pelatih kelincahan mengumumkan kompetisi mendadak untuk pemula. Melihat bagaimana Max telah berkembang dalam pelatihan mereka, Sofia bertanya pada orang tuanya apakah mereka bisa berpartisipasi. Dengan senyuman hangat dan anggukan persetujuan, Isabella dan John mendorong putri mereka untuk mencoba. Max ditempatkan di garis awal dan jantung Sofia berdegup kencang penuh antisipasi. Meskipun dia dan Max belum pernah mencoba pelatihan kelincahan formal sebelumnya, Sofia memiliki firasat kuat bahwa Max akan unggul. Sambil mendekat, dia berbisik di telinga Max, bertanya apakah dia siap untuk menunjukkan pada semua orang betapa istimewanya dia. Max menegakkan telinganya dan mengibaskan ekornya dengan bersemangat, menunjukkan kesiapannya untuk memulai petualangan baru ini. Begitu Sofia memberikan isyarat, Max melompat ke dalam aksi dengan fokus yang luar biasa. Dia menavigasi jalur itu dengan kelincahan dan ketenangan yang mengagumkan, melompati rintangan dengan mudah, melintasi tiang-tiang selang-seling dengan presisi, dan melaju cepat melalui terowongan. Max menyelesaikan gerakan demi gerakan dengan kecepatan dan ketepatan yang memukau para penonton. Kerumunan terpesona saat Max menyelesaikan jalur itu dalam waktu yang sangat singkat, mengungguli banyak peserta lain yang lebih berpengalaman. Wajah Sofia bersinar dengan rasa bangga yang tak tertahankan. Dia selalu percaya bahwa Max luar biasa, tetapi melihatnya bersinar di jalur kelincahan melampaui semua harapannya. Penampilan luar biasa Max di pameran dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di kota. Anjing yang dulu hanya dianggap sebagai penyelamatan biasa kini menjadi semacam selebriti lokal. Tawaran dari pelatih dan klub kelincahan berdatangan kepada keluarga Sofia. Semuanya ingin berkontribusi pada perkembangan lebih lanjut kemampuan Max yang luar biasa. Pengakuan ini membuka jalan bagi Max untuk mulai berlatih dengan klub lokal. Di bawah bimbingan mereka, kemampuan Max berkembang pesat, menjadikannya favorit di kalangan anggota klub dan penonton pertunjukan. Namun lonjakan kegembiraan tentang keberhasilan Max di bidang kelincahan segera diganggu oleh kabar mengejutkan. Pemilik lamanya, terpicu oleh pencapaian Max yang kini mendapatkan perhatian lokal, meningkatkan gangguan dan ancamannya. Dia mengajukan tuntutan formal, mengklaim bahwa Max dicuri darinya dan menuntut kompensasi finansial serta pengembalian anjing tersebut. Sofia dan keluarganya terkejut dengan perkembangan ini. Meskipun mereka telah mengantisipasi kemungkinan masalah hukum, realitas tuntutan formal jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Pengacara keluarga Sofia, Miss Peterson, segera bertindak, menyiapkan tanggapan hukum terhadap tuntutan tersebut. Dia meminta keluarga untuk mengumpulkan semua bukti perawatan mereka terhadap Max, termasuk foto-foto sebelum dan sesudah yang menunjukkan pemulihan kesehatan Max secara dramatis. Mereka juga mendapatkan pernyataan dari tetangga, teman,
Dan pelatih yang telah menyaksikan perubahan luar biasa Max dari anjing ketakutan menjadi hewan peliharaan yang percaya diri dan berbakat. Sofia pun berkontribusi dengan penuh semangat, menulis surat emosional tentang hubungannya dengan Max dan dampak positif yang telah dia berikan dalam hidupnya. Max adalah sahabat terbaikku, tulisnya dengan tulisan tangan kecil yang rapi. Dia melindungiku dan aku melindunginya. Tolong jangan pisahkan kami. Sementara proses hukum berlangsung, Sofia dan Max terus berlatih dengan gigih. Meskipun Sofia merasa gelisah setiap kali melihat pemilik lama mengawasi mereka dari kejauhan. Dia menemukan kekuatan dalam ikatan mendalamnya dengan Max dan tekadnya untuk melindungi anjing kesayangannya. Hari sidang akhirnya tiba dengan suasana penuh ketegangan. Hakim dengan saksama mempertimbangkan semua bukti foto-foto, catatan dokter hewan, dan testimoni yang memuji kemajuan Max, termasuk surat Sofia yang dibacakan dengan suara lantang, membuat banyak orang di ruang sidang terharu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, hakim menatap pemilik lama dan berbicara dengan nada tegas. Bukti yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa Max mengalami pengabaian dan perlakuan buruk selama berada dalam perawatan Anda, ujar hakim dengan nada final. Sebaliknya, dia berkembang pesat bersama keluarga barunya. Demi kepentingan terbaiknya, Max harus tetap bersama mereka. Meskipun pemilik lama memprotes keras, hakim tetap pada pendiriannya, memutuskan agar Max tetap tinggal bersama Sofia dan keluarganya. Saya juga merekomendasikan bahwa Anda tidak diperbolehkan memiliki hewan peliharaan di masa depan, tambah hakim, karena Anda terbukti tidak mampu memberikan perawatan yang layak untuk anjing ini. Keputusan pengadilan itu menjadi kemenangan besar bagi Sofia dan keluarganya. Penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik lama Max mengungkap riwayat yang meresahkan terkait pengabaian dan kekejaman terhadap hewan. Banyak hewan lain yang juga mengalami perlakuan buruk di bawah perawatannya, dan komunitas lokal bersatu untuk memastikan hal ini tidak terulang. Bagi Sofia dan Max, keputusan ini berarti mereka bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang ancaman. Mereka terus berpartisipasi dalam kompetisi kelincahan, menginspirasi banyak orang dengan kisah mereka tentang penyelamatan, pemulihan, dan cinta tanpa syarat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan pengingat tentang kekuatan cinta dan kebaikan sederhana. Di kolom komentar, kami ingin mendengar kisahmu sendiri tentang hewan peliharaan spesial yang mengubah hidupmu. Konten-konten menyentuh seperti ini akan terus kami hadirkan di Cerita dari Balik Mata. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah mengharukan.